Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Yang saya hormati Ibu Cik Ustaz Syarifuddin serta Ketua BKM, pengurus masjid. Kemudian yang saya hormati juga jamaah Arafah. Ini tidak bisa kita sebutkan satu-satu. Dia alim ulama Bandung. Jadi kemudian juga kepada yang memimpin jamaah Arafah, Ustaz Zul. Kita juga berdoa kepada Allah, mudah-mudahan terus diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Supaya kita terus bisa berdakwah. Pada suatu hari, sekelompok orang kafir menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang kafir itu kalau di dalam pandangan Imam Syekh Asy-Syanqiti, apa kata beliau? Kafir itu ada dua. Kafir i'tiqadi, kemudian satu lagi kafir nikmat, ya, kufur nikmat. Ini kalau kita merujuk kepada pendapat beliau. Tapi kalau kita merujuk ke dalam surah Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Yang dikatakan kafir itu Yahudi, Nasrani dan orang musyrik. Ini kalau kita kait-kaitkan juga ayat sebentar lagi yang akan kita bahas ini adalah surah Ar-Ra'd yang diturunkan di Madinah. Jadi walaupun di dalam surah itu ada Madinah, ada Mekah, ada Madinah, ada Mekah. Tapi kalau kita melihat di dalam konteks tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan al-kafirun humul munafiqun. Itu dalam konteks ayat yang kafir itulah munafik, kata beliau. Beliau punya landasan tersendiri. Penyebutan kafir itu di dalam Al-Quran itu masuk ke dalam kategori al-munafiqun, orang-orang munafik. Jadi mereka datang menjumpai Rasulullah SAW. Mereka berdialog dengan Rasulullah dan minta saran kepada Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau seandainya Al-Quran itu diturunkan langsung kepada kami akan beriman kepada Allah. Ya, itu bertahap tadi, Pak. Jadi artinya makanya kenapa kami tidak beriman sekarang? Karena Al-Quran itu diturunkan melalui kamu. Coba langsung melalui kami. Kami semua penduduk Madinahnya akan beriman kepadamu, ya Muhammad. Nabi Muhammad cara jauh, gimana cara jauh? Ketika itu Allah Subhanahu wa taala, sebelum Nabi Muhammad dijawab oleh Allah, Muhammad, itu cuma ucapan mereka saja. Kalau seandainya saya kirim kepada mereka rasul seorang malaikat, mereka tidak akan beriman juga. Ya. Ini sama seperti seorang ketika dibangkitkan di padang mahsyar, dia mengatakan, kembalikan kami sebentar saja ya Allah. Lanasaddaqanna, kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang saleh. Dijawab oleh Allah, itu hanya ucapan mereka saja, ucapan mulut mereka saja. Jadi jangan Allah tidak mengambil pusing dengan ucapan mereka. Ketika dikembalikan ke dunia, mereka tetap berbuat maksiat. Ketika dikembalikan ke dunia, mereka tetap bakhil. Atau kata Allah Subhanahu wa taala, au kullima bihil mauta,
Orang-orang yang mati di dalam kubur itu dibangkitkan semuanya, dan mereka bercerita kepada orang-orang kafir tadi bagaimana di dalam alam barzakh, bagaimana disiksa. Mereka tidak beriman juga. Ini berarti. Dan yang ketiga kata Allah, kalau seandainya semua manusia yang yakin kepada Al-Quran, yakin kepadamu ya Muhammad, mereka bercerita semua tentang keyakinan mereka terhadap Al-Quran, mereka juga tidak percaya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ambil pusing. Makanya ada dua kelompok, kata Allah. Innallaha yahdi may yasha. Allah itu innallaha yudhillu may yasha. Allah itu menyesatkan satu kelompok. Itulah kelompok-kelompok seperti tadi. Jadi makanya yang membuat mereka sesat itu adalah mereka sendiri. Jadi jangan kita katakan Allah sudah zalim, Allah zalim, tidak. Wa yahdi ilaihi man anab. Dan Allah juga memberikan petunjuk untuk siapa? Untuk orang-orang yang bertobat. Sebesar apapun dosa dia. Ya, seperti Imam baca tadi, ayat yang dibacakan oleh Imam. Wa anibu, bertaubatlah kalian. Sebesar apapun dosa kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ini ghafur, saya ampuni dosamu. Jadi makanya ada dua kelompok. Ada kelompok yang diberikan petunjuk oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu kelompok lagi yang terus diberikan kesesatan oleh Allah. Ya, jadi kita kajian kita ini ada satu ayat pendek di dalam surah Ar-Ra'd. Kita biasanya mendengar ciri-ciri orang beriman itu di dalam surah Al-Baqarah. Tapi ini sekali-sekali kita dengar ciri-ciri orang beriman itu di dalam surah Ar-Ra'd ayat 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita introspeksi dirilah. Belum introspeksi diri, kita introspeksi diri. Apakah sudah termasuk kelompok orang beriman yang dikatakan oleh Allah dalam surah Ar-Ra'd? Alladzina amanu. Tiba-tiba ayat ini seperti putus potongannya. Makanya di dalam tafsir Al-Qatadah apa kata beliau? Hadil ayat tata'allaqu bima qablah. Ini ayat ini berhubungan dengan ayat sebelumnya. Sebelumnya apa? Allah cuma memberikan petunjuk bagi orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang kembali. Yang kembali bagaimana? Alladzina amanu. Mereka itu beriman dan yakin kepada saya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jadi mereka itu hatinya tenang, ya. Hatinya tenang dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa maksud hati tenang? Di dalam Al-Quran itu pernah diungkapkan oleh Allah tumakninah. Satu lagi wajilat qulubuhum. Apa bedanya? Ada wajilat qulubuhum, ada tumakninah. Sebelum kita jawab itu, dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Yang dikatakan tumakninah itu wa tatma'innu qulubuhum as-sukunu ila Allah wal wuthuqu bihi. Jadi seorang itu ketika mengingat Allah tenang jiwanya. Hanya kundah nyukup boleh berbuah lalu. Berarti perlu dikoreksi orang ini. Orang beriman itu tidak pernah takut. Makanya kata Imam Sawi, dia tidak pernah takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak pernah takut. Masalah rezeki dia tidak pernah takut karena sifat Allah adalah Ar-Razzaq. Dia tidak pernah takut diberikan mudarat oleh orang lain karena salah satu sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Ad-Dar. Dia tidak pernah takut kekurangan rezeki karena dia tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Basit. Tidak pernah takut. Saya berdialog dengan orang Sudan, saya tanya sama mereka, lima tasta'mil umamah, kenapa tak pakai masker? Ala takhafu corona? Apakah tak takut sama corona? Apa jawaban mereka? Jawaban mereka membuat saya malu sebagai yang bertanya. Nahnu nakhafu. Kami takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana artinya ketika kami takut kepada Allah, kami terus beribadah kepada Allah, kami terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Corona makhluk min makhlukatillah, kata beliau. Itu kan makhluk Allah juga. Saya kan makhluk Allah juga, kata beliau.
Kita kan makhluk Allah juga. Kenapa mesti takut? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Maka kita tidak bisa ditimpa musibah kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mautu haq, kata beliau. Hanya yang meleruh. Makanya ketika kami sidang itu ada yang pakai mama itu ditanya, anta mariyah, kamu sakit? Kalau mari keluar. Buka baju. La, ana sahih. Kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi ini tatma'innul qulub. Jadi artinya seorang itu as-suhur ila Allah. Jadi dia itu ketika menyebutkan Allah tenang jiwanya, tenang hati. Maka hana gundah. Orang mukmin itu tidak pernah gundah. Ketika ditimpa musibah, jogi banjir apa, boleh lo mati lo ndok kita dia. Berarti dia keimanan dia perlu kita koreksi kembali. Orang mukmin tidak pernah takut. Jadi makanya beda dengan wajal itu apa? Di dalam Al-Quran disebutkan orang-orang mukmin idza tuliyat alaihim ayatuhu wajilat qulubuhum. Apa itu wajilat? Apa itu tumakninah? Maka di dalam tafsir Al-Qatadah apa kata beliau? Tumakninah itu berbeda dengan wajal. Tumakninah ketika seseorang membaca Al-Quran, dia lihat di dalam Al-Quran, kamu jangan takut kata Allah kecuali kepada saya. Kamu jangan pernah mudah masalah rezeki. Kamu berpegang saja kepada saya. Orang yang sholat beribadah akan saya berikan. Ini kata Allah. Orang yang patuh kepada saya akan saya berikan. Ini kata Allah. Tenang jiwanya. Ini tumakninah namanya. Jadi dia ketika mendengar di dalam Al-Quran itu ada janji-janji Allah, tenang jiwanya. Wajilat hinama dzukira al-wa'id. Ketika disebutkan di situ tentang azab Allah Subhanahu wa taala, tentang siksa, bagaimana di padang mahsyar, wajilat qulubuhum, takut hatinya Pak. Yang ini baru takut namanya. Wajilat itu takut, bukan tenang, tidak takut. Jadi makanya gara-gara yang mana duluan, tumakninah atau wajal? Di dalam tafsir Sawi apa kata beliau? Duluan tumakninah. Tumakninah itu akan memunculkan wajal wal khauf ila Allah Subhanahu wa taala. Maka akan memunculkan ketakutan dia. Nyuluh hana tumayang bagaimana? Menyuluh hana lembu yang beli Allah bagaimana? Kalau saya buat maksiat bagaimana? Itu wajar namanya. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi makanya untuk tumakninah qalbi itu tidak ada lain min zikrillah. Sekarang masalahnya zikir itu apa sebenarnya? Ada 4 makna zikir. Yang pertama, jadi zikir itu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar, Astaghfirullahaladzim. Itu zikir namanya. Zikir. Maka Imam Syaukani mengatakan al-zikru imma bil lisan, itu di dalam Fathul Qadir. Jadi apakah zikir itu dengan lisan, Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, atau bil qalbi, atau dengan hatinya. Dia ketika mendengar nama Allah tenang jiwanya. Oh nanya problem, na masalah. Dia membaca Al-Quran bertasbih pada tenang jiwanya. Ini main zikru qalbi. Jadi makanya orang ketika gundah, jauh wudu berzikir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yo ketika gundah belum kamu buat bodoh mati. Jadi artinya paling enggak kita meninggal dalam keadaan sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita takuti kalau sudah tumakninah? Apa yang kita takuti? Mati. Mandu urung mati. Kita sudah ditetapkan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Si fulan ini sudah ada semua. Katanya ya mati berhaji lebih luar foto mati. Tiba-tiba Pak Ketua rumah mesti kita kepigai. Dan yang juga pegang meninggal mesti buat kemana meninggal. Jadi artinya apa, ajal itu pasti ada. Ini yang pertama, zikir. Yang kedua, yang dimaksud zikir ini adalah qiraatul Quran. Seorang itu membaca Al-Quran. Ketika jiwa-jiwa dia gundah, dia ambil Quran, baca Quran. Bahkan kalau dia itu paham apa yang dia baca, disitulah ketenangan jiwa dia datang. Maka Allah katakan, "Qul la yusibana illa ma kataballahu lana." Wahai Muhammad, katakan kepada umatmu,
yusibana illa ma kataballahu lana. Huwa maulana. Tidak ada yang bisa memberikan musibah kepada kita kecuali apa yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita baca itu tenang jiwa kita. Jadi makanya yang membuat kita susah itu apa? Pikiran kita apa susah? Rumah beribat. Runci kita mau rumah tangga beribat. Ini meninggal kuat. Meninggal kita fikir dia. Ini meninggal kuat. Meninggalnya itu gara-gara sakit. Kalah dia. Naurung sakit 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Terdoh sakit daripada lahir sakit. Anak meninggal. Bukan gara-gara sakit. Maka salahlah pertanyaan kalau kita tanya ketika ada orang meninggal. Oh sakit kayaknya. Tentang gara-gara sakit meninggal. Oh hendak kita bukan berobat je kupi berobatnya tantang je kupi banyak. Artinya apa kalau sudah ada takdir Allah Subhanahu wa taala kita meninggal. Nah, makanya yang membuat kita susah itu pikiran kita. Ada satu guru besar tafsir favorit saya. Beliau itu guru di Ummul Qura. Kami ketemu sama beliau di Sudan. Saya ketemu sama beliau. Yang menyujuk luncu maki. Cuma manusia tidak boleh apa namanya. Luar biasa beliau. Apa kata beliau? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu memberikan petunjuk hanya untuk orang-orang yang menggunakan yastamil aqlu, yang menggunakan akalnya. Jadi makanya banyak orang baca Al-Qur'an dan dapat petunjuk. Jadi banyak juga orang, maka banyak juga orang yang membaca Al-Quran dapat petunjuk. Kenapa dia menggunakan akalnya? Ketika Allah mengatakan begini, dia menggunakan akal ya Allah. Ya, teringat pada Allah. Ada juga orang baca ashab. Budoy lagi, hana budoy nak, panina budoy. Ya. Maka orang-orang seperti ini tak akan pernah diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah diberikan petunjuk. Di pembahasan beliau waktu itu cuma kalimatnya pendek. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Tapi menghabiskan waktu 1,5 jam dialog. Maka kenapa banyak orang yang tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala? Dia membaca Al-Qur'an tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan otaknya kata beliau. Makanya orang-orang seperti ini tidak yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk nanti masalah musibah. Nah yang tinggal Allah. Ba'amah kita macam musibah memang dari Allah, mandu dari Allah. Ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, goyang dia. Ketika diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, goyang dia. Maka Allah seakan-akan mengatakan, "Puji urun beriman." Ketika saya uji sekali, sudah goyang. Ya bagaimana mendilo bagaimana begini. Ibadahlah begini. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini yang kedua. Mana zikir? Yang ketiga, ini dikatakan ala apa namanya? Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Jiwanya akan tenang dengan berzikir kepada Allah. Yang ketiga itu apa? Ketika dia akan berbuat maksiat, dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan azab kepada dia nanti. Maka ketika itu maksiat itu tidak jadi dia buat. Ya, tidak jadi dia buat. Kenapa? Dia takut kepada Allah. Dia teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Katanya waktu dia mati benar dengar Allah. Waktu dia kala mati benar dengar Allah ni. Waktu dia kala yang kan hampir dia benar dengar Allah ni. Waktu dia kubur mati benar dengar Allah. Waktu dia baju harum benar dengar Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah harap tumaminatul qalbi itu ada. Anda boleh harap. Makanya orang-orang seperti ini jiwanya selalu gundah, resah. Tepi dari rumah susah. Nyom kita baru tergila banyak kepikir dia. Kemudian waktu pulang juga susah dia. Nyom pergi sampai kuliah nak menyulam, susah. Mau tidur juga susah. Besok bangun pagi susah, hidup dia selalu susah selalu. Maka kalau tidak ingin susah, berzikirlah kepada Allah. Teringatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ini mungkin yang apa namanya, contohnya yang bawa urusan. Bahkan orang dikem-kem beduk, dikem-kem ada buka awak. Di dalam media-media mereka tidak pernah diungkit-ungkit masalah corona, tidak pernah. Lu sengaja lu bicara orangnya, nyu benar koran tentang corona, lu foto ya Pak. Hana mendeme. Lu bicara koran. Hana, lu tanya ada corona. Berapa tentang corona ini? Hana corona ini. Tengok.
Tidak ada corona di sini. Makanya yang membuat mereka itulah pikiran mereka. Yang membuat kita seperti itu pikiran kita. Dan lebih dari umum. Gimana? Mati itu gimana? Mati lebih dari gimana? Coba kita ingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Jadi lupa cek, yang menyuruh meninggal corona bagaimana? Ya. Mandu muruk pasti meninggal. Makanya awalnya dikem-kem menduga. Inilah yang membuat imun mereka. Kami tidak pikir masalah itu. Sekarang kami pikir masalah ekonomi kami. Kami pikir sekarang masalah pemimpin kami. Sekarang kami pikir bagaimana supaya pemimpin itu bisa diganti. Ini kata beliau, kata mereka ini pemimpin kami ganti. Itu yang kami pikirkan sekarang. Bukan corona yang mempunyainya. Kamu serahkan ke Allah. Kamu serahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Yang keempat. Ini yang keempat ini susah saya cari-cari, akhirnya dapat di Fathul Qadir, Pak, punya Imam Asy-Syaukani. Apa kata Imam Asy-Syaukani? Yang dikatakan zikir itu at-ta'atu lillahi ta'ala. Seorang yang taat dan patuh kepada Allah itu sudah dikatakan dia berzikir kepada Allah. Maka ketika Allah mengatakan buatlah baik, kita buat baik, kita berzikir, berarti zikir apa? Kita teringat kepada Allah. Sementara nanti mendengarkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ujungnya makin hendak dengar ke Allah, makin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah inginkan ketika diuji makin teringat kepada Allah. Maka dengan kita teringat kepada Allah, tenang juga aja tenang. Oh dah tenang, tenang. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Perhatikan ayat ini baik-baik. Kata-kata tumakninah itu diulang 2 kali di sini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Tatma'innnya 2 kali diulang. Ini apa maksudnya ini? Kita ambil salah satu tafsir bil Ma'thur, tafsir At-Tabari dan tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Qatadah. Apa kata beliau? Pengulangan 2 kalimat ini tatma'innu yadullu ala istimrari wad dawam. Istimrar itu kelanjutan. Seorang yang teringat kepada Allah, dia berzikir kepada Allah, dia baca Al-Quran, ketika buat maksiat dia teringat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumakninah yang diberikan oleh Allah ala dawam wal istimrar, terus menerus tenang tujuannya. Maka bawaannya orang ini tenang saja, tenang saja. Makanya orang lain kok tenang dah. Kau ya, hanya mati, kau je nak mati. Kau ya. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi makanya Rasulullah SAW mengajarkan Mu'az bin Jabal sebuah doa. Ya. Apa doanya? Memang memunculkan ketika hadis ini ditakhrij hadisnya, takhrij hadis, ada memunculkan dua pendapat. Jadi 2 pendapat begini. Doa yang diajarkan Rasulullah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, yang pertama zikir. Jadi makanya ada 2 pendapat ketika hadis ini takhrij. Hadis ini dari Abu Dawud. Jadi hadis ini ketika itu Rasulullah SAW mengajarkan Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, mintalah doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mintalah pertolongan kepada Allah supaya kamu jadi 3 orang pintu ini, Pak. Yang pertama ala dzikrika. Ya Allah, tolonglah saya. Ya, ketika hadis ini takhrij, ada yang mengatakan itu di dalam salat. Di akhir ketika mau salam baca ini. Ada yang mengatakan ketika ada yang mengatakan setelah salam, assalamualaikum berdoa kepada Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah saya untuk terus berzikir kepadamu ya Allah. Ini maknanya apa? Zikir itu susah, berat zikirnya. Maka kadang-kadang kita melangkai Pak Allah, tolong ya Allah, supaya hari-hari saya selalu teringat kepada Engkau ya Allah. Ya. Yang kadang-kadang dapat yang dengar proyek yang dengar. Yang proyek bagi bang. Yang bagi cara pengegau. Yang cara pengegau. Yang bagi dalam musibahnya. Yang dalam musibahnya dah minta labah lagi cara. Jangan begini Pak. Jadi makanya dalam hadis Rasulullah, man asbaha wa dunya akbaru hammihi. Ketika dia baru bangun tidur, yang terpikir di kepala dia bukan ibadah, kan ibadah yang ini, bukan teringat kepada Allah.
Tapi yang teringat apa? Dunia saja teringat di kepala dia. Maka akan diberikan beberapa penyakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? Alhammu la yanqati. Kegundahan yang tidak pernah lagi. Makanya itu lebih rumah gundah. Nyoman di bahan lalu gimana gundah dari dunia. Kenapa? Karena di kepala dia dunia saja. Ini di akhirnya kita betul. Makanya kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala 3 hal ini. Yang pertama itulah tadi, Allahumma a'inni. Makanya Rasulullah dalam hadis itu apa kata Rasulullah? Wahai Muaz, wallahi demi Allah saya cinta kepadamu. Demi Allah saya cinta kepadamu, diulang-ulang oleh Rasulullah. Muaz bin Jabal umur 18 tahun, cuma kecerdasannya luar biasa. Dia sudah meriwayatkan 108 hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi makanya Rasulullah mengatakan saking cintanya Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, Rasulullah mengajarkan Muaz minta doa ini kepada Allah. Berzikir itu susah, membaca Al-Quran itu susah. Ketika kita berbuat maksiat, teringat kepada Allah itu susah, berat. Ketika kita diuji, teringat kepada Allah itu susah, kata Rasulullah. Maka minta kepada Allah, Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah saya ya Allah untuk terus bisa berzikir ya Allah. Lu lebih dari rumah lu dengar kedron. Ketika lu pegang mati lu dengar kedron ya Allah. Ketika susah lu baca Quran ya Allah. Lu baca Quran supaya lu dengar kedron ya Allah. Kaum muslimin sedang dimanja rahmat Allah. Jadi makanya inilah yang dikatakan oleh Imam Sawi. Ini namanya alamatul mukminin. Inilah ciri-ciri orang-orang mukmin. Dalam surah Al-Ra'd ayat 28. Orang-orang inilah yang dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang inilah yang malaikat-malaikatnya itu di dalam Al-Qur'an, innallaha walladzi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu. Orang-orang ini dapat salawat, ya, salawatnya puluh ya. Mereka dapat salawat dari Allah dan Rasul. Apa dan malaikatnya? Apa itu salawat? Dalam semua tafsir itu sepakat. Kalau salawatnya Allah Subhanahu wa taala artinya apa? Rahmat Allah akan datang kepada dia. Ya. Rahmat Allah akan datang. Makanya karena kalimat ini bentuknya present. Kalimat ini present. Walladzi yusalli 'alaikum itu present, bukan past tense. Maka present di sini menunjukkan kepada istimrar. Seseorang yang takut kepada Allah, dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, rahmat keberkahan akan terus dapat sampai dia meninggal dunia. Tidak saja rahmat Allah wa malaikatuhu, salawatnya para malaikat bagaimana? Yastaghfirun. Malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang tadi yang berzikir tadi. Orang tadi yang baca Al-Quran tadi, orang kepada Allah tadi, ini dilakukan oleh malaikat. Ya. Ketenang juga, ketenang. Yang berberkah katanya, mendemi rahmat, mendemi ampunan doa dari malaikat supaya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibeli. Ada nasi bungkus, satu nasi bungkus makan 10 orang, berkah itu. Semangat hip-hip teman-teman. Nyona bungkus apa yung hep 10 ribu atau 10 ribu mati yang kena dia mupep gede. Artinya pun bungkus walaupun mahal, tapi hana tenang juga, hana berkah. Kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang beriman itu jiwanya selalu tenang, tidak pernah gundah. Kalaupun dia gundah, dia selalu berzikir kepada Allah. Dia ngambil wudu, dia salat dan teringat kepada Allah. Dia membaca Al-Quran dan dia patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap dia akan melakukan maksiat, dia teringat kepada Allah. Inilah orang-orang beriman. Introspeksi diri termasuk lo pribadi. Apakah saya sudah termasuk? Menyogodok introspeksi diri lemnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya
Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allahu Akbar walillahilhamd. Terima kasih banyak pada guru kita bersama. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan terima kasih banyak